Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mewawancarai Dokter dokter Oke. terkait sistem reproduksi. manusia. Mungkin pertanyaan pertama, siapa nama dokter? Saya Dr. Didit Karikno, prakteknya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 29. Saya bertugas juga di Klinik Tiara Bunda sebagai dokter umum di Klinik Bersalin Tiara Bunda. Ya. Apalagi Jadi, dokter sudah berapa lama menjadi dokter? sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ya. Apa saja motivasi dokter untuk menjadi seorang dokter? Motivasinya ya mengobatin orang sakit. Ya. Iya. Jadi pengen lihat orang sembuh lah. Iyalah, Ya. ingin lihat orang semuanya sehat. Iya. Lalu apa saja pengalaman dokter selama menjadi dokter? Pengalaman? Ya. Ya, Maksud pengalaman ini gimana? pengalaman om dokter Contoh menjadi dokter umum dengan ya selama om dokter menjadi dokter gitu. Pengalamannya? ya pengalaman. Oh, maksudnya pertahap gitu ya? Ya, boleh. ya. Oh. Coba. Ya, dari awal kita koas dulu. Sebelum jadi dokter itu kita koas selama 4 tahun. Ya. Itu sekitar 8 semester. Itu semuanya kita dibekalin teori semua. Habis itu setelah itu kita dapat sarjana kedokteran. Nah, S1 ya. Oh, ya. Setelah S1 kita ambil lagi 2 tahun, sekitar 4 semester. Itu namanya koasisten. Ya, masih asisten dokter umum lah istilahnya. Itu kita praktek. Nanti ada stase-stasenya, ada stase neurologi, stase penyakit dalam, stase THT, sampai 4 semester kita lulus baru jadi dokter umum. Jadi dokter ya, dapat gelar. Nah, setelah dapat gelar dokter, kita ikut uji kompetensi lagi. Uji kompetensi itu semua universitas seluruh Indonesia, namanya uji kompetensi dokter Indonesia. Itu dilakukan setahun 2 kali aja. Ada yang nggak lulus. Kenapa harus ikut uji kompetensi? Untuk mengetahui swasta sama negeri ini berkompetensi nggak dia. Setelah dia sekolah 6 tahun ini, mampu nggak dia untuk jadi dokter. Setelah uji kompetensi itu lulus, nanti terbitlah yang namanya surat tanda registrasi STR dari Konsil Kedokteran Indonesia. Setelah terbit STR, ada lagi yang namanya sekarang internship. Kalau kalian ambilnya di tempat terpencil, contohnya Natuna, Lingga, mungkin cuma 1 tahun. 6 bulan di rumah sakit, 6 bulannya lagi di puskesmas. Ya, turun dulu ke lapangan sebelum kalian nanti dilepas. Nah, setelah nanti lulus internshipnya, baru kalian bisa dikeluarkan yang namanya SIP, bisa kerja. Mau di rumah sakit, mau jadi dokter praktek mandiri, mau kerja di klinik, mau kerja di mana. STR itu, surat izin praktek itu bisa di 3 tempat. Nah, Oke, terima kasih. oke. Pertanyaan yang kelima, Ya. selama dokter Didit menjadi dokter, apa saja sih yang pasien keluhkan tentang reproduksi mereka, oleh laki-laki maupun perempuan? Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau yang perempuan kebanyakan datang ke sini itu haidnya nggak teratur, atau sudah setahun 2 tahun menikah atau 5 tahun kok nggak punya anak. Nah, habis itu pada saat umur 45 tahun sampai 55 tahun itu kan orang sudah mau menopause. Kok aku haidnya nggak teratur ya, mudah marah-marah karena terjadi penurunan dari produksi hormon estrogennya. Nah, biasanya menopause, haid yang tidak teratur, terus apalagi tadi yang saya sebut? Yang enggak 1 tahun 2 tahun Belum punya anak. punya anak. Nah, keputihan. Ya. Nah, keputihannya kebanyakan misalnya.
hijau, bau, gatal, kental. Nah, itu tanda-tanda infeksi menular seksual. Nah, karena kesehatan reproduksinya tidak dijaga dengan baik, jaga kebersihan. Itu yang perempuan ya. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki ya ejakulasi dini. Tahu ejakulasi dini? Ejakulasi itu kayak Ya cepat keluar lah. Ya. Oh. Ya. Nah, itu ejakulasi dini. Terus ada lagi nih, impoten. Nah, biasanya ini impoten ini kebanyakan dari penyakit metabolik. Contohnya dia kena diabetes. Nah, pada saat dia kena diabetes, gulanya tinggi, produksi hormon testosteronnya juga turun, akhirnya dia nggak bisa tegang. Nah, namanya impoten. Terus yang dikeluhkan pasien ya. Iya. Nah, habis itu ada lagi yang namanya kencing nanah. Ini penyakit kan? Iya, penyakit. Ya, kencing nanah. Itu dia biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, itu blend penisnya kita pegang, pencet, nanahnya keluar. Biasanya pada saat kencing, bisa juga nyeri pada saat buang air kecil. Terus dia panas, perasaan terbakar di situ. Nah, itulah yang kita obatin. Ya. Obat apa saja yang digunakan untuk mengobati penyakit alat reproduksi yang barusan dokter ceritain tadi? Contohnya yang mana dulu nih? Mulai kalau dari perempuan kan misalnya ada keputihan. Kalau keputihan kita tanya lagi, dia kecapean nggak? Kalau kecapean bisa menyebabkan keputihan. Tapi bakteri ini bakteri normal untuk orang kecapean, ya. Terus ada lagi yang keputihannya yang tadi yang saya bilang hijau, bau, kental, itu tanda-tanda penularan dari hubungan seksual. Itu bisa pemakaian obat metronidazol, tapi yang dalam bentuk peluru atau flagistatin. Flagistatin itu campuran metronidazol sama kandistatin. Nistatin, ya, untuk jamurnya. Biasanya itu pengobatannya dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar kita masukkan ke vaginanya. Kalau dari dalam ya oral namanya. Minum obatnya. Obat dalam gitu. Ya. Ya kalau dari perempuan kan misalnya kayak gitu kan. Dari laki-laki obatnya apa sih kalau kencing nanah? Kalau kencing nanah bisa pemakaian antibiotik golongan cephalosporin. Contohnya ciprofloxacin. Atau dari golongan lain bisa juga, misalnya tetrasiklin atau super tetra, diminum 3 kali sehari. Itu lama pengobatan bisa 7 sampai 21 hari. Kalau 7 hari dia sembuh, kita bilang nggak usah datang lagi. Apa sih penyebab reproduksi manusia dapat terkena kanker? Produksi manusia Dapat terkena kanker alat reproduksi. Kita bahas tentang kanker serviks dulu ya. Ya. Kanker serviks itu bisa jadi karena riwayat adanya kutil. Faktor genetik yang pertama. Misalnya dia punya nenek, entah dia punya mama, dulunya pernah kena kanker serviks. Nah, bisa itu bisa menurun ke dia. Yang kedua, riwayat kutil tadi yang namanya human papilloma virus, HPV. Ya, dia ada tipe-tipenya yang menyebabkan keganasan itu. Nanti cobalah cek aja nanti di internet ya. Ada tipe 6, tipe 8, tipe 11. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Tipe-tipe ini dengan mikroskopik. Ya, yang menyebabkan keganasan. Tapi kutilnya itu bukan kutil yang kayak di sini ya. Tipenya beda. Bisa kita tumbuh kutil di sini, enggak. Dia kutilnya khusus genital di kelaminnya aja. Nah, itu bisa menimbulkan gejala kanker serviks. Makanya ada vaksin untuk kanker serviks yang disuntikan 3 kali dalam masa 6 bulan. Itu namanya Gardasil sama Cervarix. 2 itu aja. Apalagi?
yang mau ditanyakan? Selama dokter Didik menjadi dokter, berapa banyak pasien yang mengeluhkan sistem reproduksi mereka selama 3 tahun ini? Selama 3 tahun ini ya banyak. Ya, Sebanyak apa maksudnya? ya berapa banyak sih pasien yang mengeluhkannya? Dalam sebulan itu hampir 4-7 itu pasti ada, 10 ada. Jadi selama 1 bulan 10. Begitu saya USG, ada kista. Ini apa nih? Tentang apa? Sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Ya, kalau selama saya praktek Selama Ba- 3 tahun. 3 tahun ini, 3 kenapa? tahun terakhir. Berapa banyak pasien yang mengeluhkannya? Oh banyak lah. Banyak Ya, banget. banyak. Banyak Karena banget. kalau kita bicara masalah kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit apa aja, itu ada kista, endometriosis, ada yang untuk perempuan ya, yang keputihan tadi hijau bau kental atau apa, atau keputihan karena kecapean bisa, tapi ya semuanya bisa diobatin. Ya. Atau kehamilan ektopik. Itu Tahu nggak kehamilan ektopik itu apa? Enggak. gara-gara apa? Nah, pada saat kita berhubungan seksual, kan terjadi pembuahan nih. Sel telur dengan sel sperma bersatu. Nah, setelah terjadi pembuahan, dia akan masuk ke saluran tuba Pavlovi itu untuk masuk ke dalam rahimnya. Ternyata dia tersumbat di sini. Dia tak masuk ke dalam rahim, tapi dia tersumbat di selang tuba Pavlovi ini. Nah, jadi namanya kehamilan ektopik. Dia membesar di situ. Perut sakit pasti, karena dia membesarnya tidak di dalam rahim. Nah, akhirnya apa? Ini harus dipotong, disambung, diikat istilahnya. Nah, salah satunya Pertanyaan kehamilan selanjutnya, ektopik terganggu. Dah, terus apa lagi? apa penyebab penyakit HIV dan apakah ada obatnya penyakit HIV? Penyebab HIV itu bisa banyak. Bisa ditularkan lewat jarum suntik. Iya, hampir 70% riwayat pemakaian narkotika. Contohnya butau. Kalian share-share jarum suntik, satu suntikan rame-rame, itu bisa kena HIV. Nah, yang kedua lewat hubungan seksual. Nah, itu bisa juga. Atau lewat transfusi darah. Atau kontak dengan orang HIV. Ya. Kalau untuk hubungan seksual itu hampir 0,003% apa 1% gitu. Kecuali kita berhubungan dengan orang yang sama berulang-ulang, nah itu bisa menyebabkan kena HIV. Atau kontak darah nih, kontak dengan orang HIV, ya sudah. Nah, terus obatnya? Ya obatnya. Obatnya itu antiretroviral. Kalau di Tanjung Pinang, kalian bisa cari itu obatnya gratis. Nah, obatnya gratis orang kena HIV, tapi di screening dulu. Kalau HIV-nya positif, kita semua satu Tanjung Pinang ini kirimnya ke RSUD kota, Pavilion Kemuning namanya. Nanti di sana diobatin antiretroviral. HIV itu tidak bisa diobatin, tapi kita bisa tekan virusnya, Bisa atasi. bisa atasin. Jadi untuk memperpanjang masa hidupnya. Kalau dia tidak berobat, nanti ada yang namanya CD4, CD4, CD4. Itu pertahanan tubuh itu turun dari 1000 turun. Lama-lama imun tubuhnya lemah. Jadi kalau ada orang batuk dikit, dia kena nanti TBC. Gatal-gatal, nyakit kulit. Nah, jadi perjalanan HIV untuk jadi AIDS itu bisa panjang, bisa 15 sampai 20 tahun kalau kita minum obat antivirusnya, antiretroviral tadi. Berarti HIV itu nggak akan menyembuhkan 100% ya? HIV tidak bisa sembuh, hanya bisa Atasi saja. Diatasi. tidak bisa diatasin juga, hanya bisa dikontrol aja. Lalu pertanyaan nomor 10 terakhir, bagaimana cara kita sebagai remaja agar terhindar dari penyakit sistem reproduksi? Jauhi hubungan seksual. Terus ya untuk laki-laki jaga kebersihan lah, dengan kesehatan reproduksinya ya mandi, ya bersihin. Kalau mandi minimal sehari berapa kali?
Minimal sehari 2 kali, 3 kali boleh. Yang penting jaga kebersihan aja. Misalnya gini, pemakaian celana dalam contohnya, jangan dipakai 3 hari berturut-turut. Setiap hari itu harus diganti. Kalau enggak nanti gatal-gatal burungnya. Paham kan? Terus satu lagi, cara mengatasinya sunat. Sunat ya. Karena kan dia punya kulit itu kan nutupin saluran ininya, saluran kepalanya itu. Nanti muncul putih-putih yang kalian bilang kayak palat itu bakteri, itu infeksi di situ. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi pada laki-laki. Kalau perempuan ya jagalah kebersihannya. Hindari pada saat kita remaja kayak gini, hindari hubungan seksual. Ya mungkin segitu aja yang kami tanya kepada dokter Didit. Tambah lagi lah, apa lagi? Ya. Ya cuman segitu sih pertanyaannya. Ya, udah cukup. Udah cukup. Dan cukup itu. Kamu nggak mau nanya? Dari tadi diam aja. Ya, Ya satu. tanya apa ya? Satu. Rafka, apa? Apa? Bukan nggak tahu, tanya aja. Saya yang jawab. Ya. Tanya apa ya ini? Tentang kesehatan Tentang reproduksi. sistem reproduksi. Ini Ayo dibantu tuh sama siapa? Fari ya? Fari. Berdua lah tuh. Coba bisik-bisik dulu apa? Mau nanya apa? Tanyaan. Aduh mak dari kelas tahu apa? Tentang tanaman. apa penyebab jika kita menggunakan celana dalam ketat? Apa penyebab kita? Apa penyebab? Kalau kalian menggunakan celana dalam ketat, nanti kan kalian berkeringat nih, kalian lari-lari. Setelah kalian lari-lari berkeringat, nanti gatal, kalian garuk-garuk. Namanya dermatitis kontak iritan, iritasi kulit jadinya. Awalnya kalian garuk-garuk, merah, meradang, berair di situ, lama-lama jadi penyakit kulit. Nah, bukan celana dalam ketat aja, tali pinggang yang ketat pun di sini bisa menyebabkan gatal-gatal. Karena terlalu sempit. Karena terlalu sempit, nanti kalian garuk-garuk, berkeringat kan, makanya dia terlokalisir dia, satu tempat aja dia. Nah, nama obatnya hidrokortison 2,5 mg, hidrokortison asetat. Berarti Itu nggak bukan kesehatan reproduksi ya. Iya. Bukan reproduksi. Ya. ya Oke, mungkin segitu saya dokter ya. Itu aja. Ya, mungkin itu aja yang segitu kami ya. wawancara hari ini. Oke, Terima kasih dokter. sama-sama. Ya. Terima kasih Telah memberikan ilmu. karena memberikan ilmu tentang sistem reproduksi juga. Ya, makasih lah. Sudah memberikan waktu untuk diwawancara. Nah, Boleh, makasih sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih ya dokter. Ya, tinggal lagi. Berarti kan